Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau bikin kuliner Indonesia. Apa itu? Iya, betul. Pak Itam mau bikin tahu bulat digoreng dadakan, Sobat Pak Itam. Ini cukup enak dan viral banget waktu itu di Indonesia. Oke, Sobat Pak Itam, beginilah caranya. Oke, cara pertama, Pak Itam menyediakan bahan-bahannya cukup simple. Ada tahu, ada bawang putih 2 siung, telur, baking powder dengan garam. Cukup simple, cukup mudah, dan barang-barang ini mudah sekali dapet di warung-warung Sobat Pak Itam. Oke, langkah pertama Pak Itam mencoba untuk memotong bawang putih ya Sobat Pak Itam. Ini kita potong perlahan tapi pasti. Yang intinya ini kita potong pelan-pelan saja. Kita selesaikan, tapi nanti bawang putih ini Pak Itam mencoba untuk menghaluskan. Coba lihat, ini bener nggak sih trik menghaluskan bawang putih? Sobat Pak Itam wajib komen ya Sobat Pak Itam. Nah, ini Pak Itam mencoba untuk memotongnya perlahan tapi pasti, dan hati-hati ya buat Sobat Pak Itam, pisaunya sangat tajam sekali. Jadi pelan-pelan saja. Nah, ini Pak Itam mencoba untuk menghaluskan lebih gitu. Ya, kalau nggak digiling ya diginiin. Bener nggak sih caranya kayak gini? Komen ya buat Sobat Pak Itam yang profesional dalam proses memasak-masak. Pak Itam adalah chef ala-ala atau suka-suka atau food vlogger Sobat Pak Itam. Oke, Sobat Pak Itam, setelah kita haluskan bawang putihnya, kita sisihkan dulu. Kita ke tahap berikutnya. Apa itu? Betul, tahap berikutnya itu adalah Pak Itam mencoba untuk menghaluskan dari tahunya. Cukup simple. Kita menggunakan sendok plastik besar untuk menghaluskan tahunya ya Sobat Pak Itam, perlahan tapi pasti, dan pastikan semua tahu ini benar-benar halus, yang nantinya kita gabungkan dengan bawang putih yang tadi setelah kita haluskan tadi ya Sobat Pak Itam. Oke. Nah, ini mencoba untuk menghaluskan dan sudah cukup halus dari sebelumnya, tetapi Pak Itam mencoba untuk lebih menghaluskan lagi karena ini nanti akan jadi adonan ya Sobat Pak Itam, adonan untuk tahu bulat digoreng dadakan, dan ini bener-bener enak banget. Cukup beli tahunya kurang lebih 4.000 harganya, ditambah dengan lain-lain ya bisa jadi all in itu 10.000. Itu udah bisa makan tahu bulat banyak banget, bukan 10 yang biasanya kalau kita beli Sobat Pak Itam. Oke, supaya bener-bener tambah halus lagi, Pak Itam mencoba untuk pakai tangan. Oh iya, kita harus higienis ya. Kalau nggak pakai sarung tangan, pastikan tangannya sudah dicuci Sobat Pak Itam. Nah, ini Pak Itam mencoba untuk menghaluskan menggunakan tangan biar lebih cepat. Biar lebih cepat makannya maksudnya. Hehehe. Oke Sobat Pak Itam, ini Pak Itam mencoba untuk menghaluskannya. Baru setelah itu kita masukkan yang namanya bawang putih yang tadi. Oke. Nah, baru kita aduk-aduk lagi ya Sobat Pak Itam, dan sambil dihaluskan kembali juga Sobat Pak Itam, karena memang benar-benar harus halus. Kalau tidak terlalu halus pun nggak apa-apa, yang pastinya pastikan bumbu-bumbunya itu tercampur dengan rata Sobat Pak Itam. Oke, nah kita copot dulu sarung tangannya. Pak Itam mencoba untuk memasukkan apa itu garam Pak Itam. Iya, maaf. Nah, baru deh setelah itu kita masukkan baking powdernya. Jadi ini pengembang kue. Alhamdulillah, batuk Pak Itam. Ini komik aja. Iya. Oke Sobat Pak Itam mencoba untuk masukkan baking powder. Ini takarannya kurang lebih setengah sendok teh ya Sobat Pak Itam, nggak terlalu banyak. Baru setelah itu kita masukkan telur. Biasanya orang menggunakan kuningnya saja, Pak Itam langsung masukin semuanya biar bener-bener tidak mubazir telurnya. Pak Itam pastikan memang adonannya nanti banget, enak banget, mengembang banget. Oke Sobat Pak Itam. Nah Sobat Pak Itam, langkah berikutnya Pak Itam mencoba untuk mengaduk-aduk semuanya Sobat Pak Itam, dan pastikan biar telur dan garam itu tercampur dengan rata dengan tahu yang sudah kita haluskan Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, diaduk secara perlahan tapi pasti, dan yang pastinya pastikan semua telur, tahu, dan garam tadi tercampur dengan rata. Oh ya, kalau misalnya kurang garamnya boleh ditambah ya, tentatif ini
Kalau menurut Pak Itam sih sudah cukup Sobat Pak Itam. Jadi benar-benar pas di lidah dan rasa tahu bulatnya itu nanti menggugah selera. Oke Sobat Pak Itam. Nah setelah itu Pak Itam mencoba untuk memberi baking powder. Jadi ini memang untuk pengembang dikit sih. Memang ternyata itu abang-abang yang jualan itu untuk mengembangkan tahu ini pakai baking powder. Jadi sedikit saja, jangan terlalu banyak, dan pastikan kita aduk lagi secara merata. Oke Sobat Pak Itam. Nah ini adalah adonannya. Langkah berikutnya Pak Itam mencoba untuk membulat-bulatkan Sobat Pak Itam, dan pastikan bulatnya itu sesuai selera Sobat Pak Itam, dan pastikan berbentuk bulat ya, biar nanti kalau digoreng dadakan mirip abang-abang yang jual di tepi jalan yang pakai. Oh iya, tahu nggak sih, ternyata di sekitar Tangerang Selatan ada loh tahu bulat digoreng dadakan tapi pakai motor NMAX. Wow, keren ya. Inovasi banget, biar katanya kalau misalnya jualan di tepi jalan bisa masuk-masuk gang, tapi kalau misalnya pakai mobil pick up nggak bisa, jadi harus jalan besar. Oke Sobat Itam, terus kita lakukan sampai benar-benar semuanya habis. Nah Sobat Itam, cukup simpel bukan? Cukup mudah bukan? Nah ini adalah teknik cara Pak Itam dalam proses pembulatan dari tahu goreng, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Kalau ini Pak Itam nggak jual ya, Pak Itam hanya untuk cemilan Sobat Pak Itam. Oke, kita lakukan terus menerus sampai benar-benar semua adonannya itu habis Sobat Pak Itam. Dan pastikan cara membulatkannya seperti itu. Ini adalah taktik Pak Itam, karena Pak Itam waktu zaman kecil suka main tanah liat yang suka dibulat-bulatkan. Nah inilah dia. Jadi benar-benar harus bulat, dan pastikan digelinding-gelinding ya Sobat Pak Itam. Wah ini adalah hasilnya Sobat Pak Itam. Ya kita lakukan sampai benar-benar tahu bulatnya sudah banyak, baru kita goreng ya Sobat Pak Itam. Cukup simpel bukan? Cukup efisien waktu. Jadi Pak Itam bisa melakukan pembuatan ini dengan waktu kurang lebih ya 30 menit Sobat Pak Itam. Jadi bisa lebih efisien untuk melakukan penggorengannya juga nantinya. Apaan sih Pak Itam ngomong? Hehe. Oke, cukup dulu kita goreng ya. Kita lepaskan dulu untuk sarung tangannya. Nah Sobat Itam bisa ngelihat ini adalah kuali yang sebelumnya Pak Itam masukkan minyak gorengnya Sobat Pak Itam, dan pastikan minyaknya itu panas ya Sobat Pak Itam. Nah ini Pak Itam mencoba untuk memanaskan terlebih dahulu Sobat Pak Itam. Oh iya, menggunakan api yang sedang-sedang saja, atau kalau di awal boleh agak gede apinya. Habis itu baru kita setengahin ya, kurang lebih setengah lah ya, tidak terlalu besar apinya. Oke Sobat Pak Itam, kalau sudah panas, saatnya apa? Betul, saatnya kita menggoreng. Pelan-pelan saja kita masukkan satu persatu dari tahu bulatnya Sobat Pak Itam. Nah ini udah Pak Itam masukkan satu persatu, dan gak apa-apa walaupun dia berdempet, pastinya dia sudah mulai bisa untuk memisahkan diri dari dempetan dari tahu bulatnya, karena adonannya mantap banget dan bagus banget, jadi hasilnya juga bagus. Nah ini perlahan tapi pasti Pak Itam mencoba untuk masukkan semuanya ya Sobat Pak Itam. Setelah kita masukkan semuanya ya seperti biasa, jangan sampai kita biarkan terlebih dahulu, jangan sampai kita angkat dia belum kecoklatan, baru kita balik setelah itu. Nah Sobat Itam bisa ngeliat ini udah Pak Itam goreng, dan kita biarkan terlebih dahulu sampai benar-benar kecoklatan ya Sobat Pak Itam. Nah ini adalah teknik supaya di atasnya itu benar-benar matang gitu. Nah sebenarnya sih nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai minyak goreng yang lebih banyak, tapi Pak Itam lebih sayang dengan minyaknya. Nah tapi cukup bisa, dan kita bolak-balik. Nah Sobat Itam bisa ngelihat sambil disiram-siram, jadi benar-benar atasnya itu matang ya Sobat Itam. Jadi tahu bulatnya tidak hancur, dan Pak Itam pastikan ini benar-benar nikmat banget sih. Jadi benar-benar kita goreng harus sampai kecoklatan, benar-benar kayak tahu bulat yang digoreng dadakan. Nah Sobat Itam bisa melihat ini adalah tahunya dan sudah dibalik. Seperti biasa kita siram-siram lagi, dan pastikan semuanya itu coklat matang ya Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, nah ini udah bisa kita aduk-aduk. Kenapa? Karena sudah dibolak-balik semuanya, jadi adonan dari tahu bulatnya tidak hancur, dan ini benar-benar enak banget. Oke Sobat Pak Itam, sepertinya sudah matang, saatnya kita tiriskan Sobat Pak Itam. Nah kita tiriskan, Sobat Pak Itam bisa ngeliat, dan ini Pak Itam mau bukanya.
Wow, luar biasa banget. Oke, Sobat Item, terima Wow. kasih.